Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan upload video untuk love reading bagi masing-masing zodiak dan sekarang kita akan rekaman untuk zodiak Leo di bulan Juli. Nah, Leo di sini seperti biasa kita akan rekaman untuk 2 sesi sekaligus. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama, kemudian sesi berikutnya kita akan bahas bagi yang single. Jadi di sini kita langsung aja bagi Leo yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Kartu bawah di sini Leo ada. Oke, ada The Tower ya Leo ya. Oke. Leo yang berpasangan. Ini mungkin akan lebih cocok bagi kamu di sini yang mungkin pacaran gitu ya. Tapi intinya apapun lah ya situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu ini, bisa jadi kalian pacaran, suami istri. Aku ngelihat di sini ada peningkatan level dalam hubungan kalian ini. Hanya saja ada beberapa hal di sini yang harus digarisbawahi ya Leo ya. Yang pertama, peningkatan level dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini tuh terkesan terburu-buru banget. Oke, terburu-buru banget. Jadi kalian itu nggak mengenal satu sama lain itu secara lebih dalam gitu ya. Kalau misalnya kamu ditanya sama keluarga kamu beberapa hal terkait si doi ini atau pasangan kamu ini tuh, kamu tuh nggak bisa jawab secara rinci. Kamu tuh cuman jawab secara uh, umum aja, bilang kayak semoga aja kedepannya hubungan kita baik-baik aja kayak gitu loh. Jadi aku sih ngelihat ini suatu hubungan yang dipaksakan untuk naik level, you know what I mean. Dan mungkin ini bisa jadi ada pertanda semacam red flags ya yang harus kamu sadari terkait hubungan kamu dengan pasangan kamu ini Leo. Tapi overall sih aku ngelihat dengan kemunculan kartu Queen of Cups ya. Sebenarnya kalian berdua punya niat atau tujuan yang positif di dalam hubungan ini. Misalnya let's say kalian pacaran kemudian kalian ingin nikah misalnya, atau mungkin ada kepikiran untuk meresmikan hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Tujuannya baik, niatnya baik. Ada Queen of Cups, oke? Kalian di sini saling menghargai, saling menyayangi satu sama lain. Ada sikap saling menghargai lah ya. Aku ngeliat di sini terhadap satu sama lain. Cuman aku ngerasa di sini ya Leo ya kayak janggal aja karena di kartu bawah di sini ada The Tower. Kemudian seseorang di sini muncul energinya Nine of Pentacles dan kamunya di sini Nine of Swords. Aneh aja, kayak terlalu diburu-buru gitu loh. Apa sih yang membuat kamu di sini harus terburu-buru untuk meresmikan hubungan ini? Aku bilang janggal dan terburu-buru karena seseorang di sini merasakan hal yang demikian, kayak mungkin kamu ngerasain ada sesuatu yang aneh ya terkait hubungan ini di diri kamu. Kok kayaknya gue belum sepenuhnya mengenal si doi ini. Kayak ada dorongan di diri kamu bahwasanya gue harus kenal orang ini lebih lanjut kayak gitu loh. Walaupun mungkin di permukaan orang ini terkesan baik, sopan santun, terkesan sangat menyayangi kamu, tapi in the deeper level ada sesuatu yang kamu masih pertanyakan terkait orang ini Leo. Kemudian di sini juga ada kartu Knight of Swords. So sepertinya benar ya, kayak ada sesuatu di sini yang diburu-burukan gitu, terlalu terburu-buru aku ngeliat di sini. Kita coba klarifikasi beberapa kartu di sini ya Leo ya. Kita mulai dari Queen of Cups, kemudian di sini ada kartu Three of Wands, Knight of Swords. Semoga kita di sini bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Here we go.
Oke, so gini, eee, ada satu hal di sini yang mungkin harus kamu selidiki terkait hubungan kamu dengan orang ini. Kita fokus ke kamu di sini yang mungkin let's say pengen nikah gitu ya dengan pacar kamu ini atau dengan pasangan kamu ini. Aku ngelihat ada kehadiran orang lain antara kamu dengan si doi ini, oke. Nah, orang lain ini bisa jadi dari masa lalunya kamu atau masa lalunya si doi ini. Intinya salah satu pihak lah di sini aku ngelihat masih, eee, menghadirkan orang lain atau masih kepikiran sama orang lain di sini. Dan gak cuman kepikiran, kayaknya si sosok ini tuh masih signifikan banget di dalam kehidupan seseorang di dalam situasi ini ya, Leo ya. Karena di sini muncul Queen of Cups, bisa jadi ini, sosok energi feminin ya yang dihadirkan oleh si maskulin. Jadi si maskulin di sini ya yang masih menghadirkan sosok ketiga ini, Leo. Karena di sini guys muncul Snake dan Mai. So, eee, siapapun individu ini sebenarnya cukup mengganggu di dalam hubungan kalian berdua, sebenarnya. Aku nggak tahu alasan seseorang di sini kayak terburu-buru banget gitu ya untuk meresmikan hubungan ini. Atau bisa jadi kamu ya yang memburu orang ini untuk memberikan kepastian kepada kamu. Mungkin kamu udah lama nih ya nggak diberi kepastian lah ya sama orang ini, Leo, dan kamu pengen kepastian. Padahal orang ini belum selesai hubungannya sama si doi ini, sama si individu ini. Ada unfinished business antara seseorang di sini dengan mantannya bisa jadi, dan itu tuh berpotensi banget mengganggu hubungan kalian ke depannya. Oke. Tapi nonetheless ya, aku ngeliat di sini pada akhirnya kalian sih mungkin ya sebagian besar dari kamu ya sampailah aku ngeliat di sini ke tahap yang serius karena ada kartu Knight of Swords di sini. Bisa jadi kalian akhirnya di sini menikah. Tapi kayak walaupun kalian menikah, masalahnya nggak selesai sampai di situ dengan si pihak ketiga ini gitu loh. Kayak masih ada kasus-kasus lanjutan yang seperti yang aku bilang tadi bisa mengganggu keutuhan hubungan kalian berdua. Oke, kita coba lihat di sini ya Leo ya untuk oracle cards-nya bagi kalian berdua. Here we go. Oke, di sini ada kartu Passion, True Love, dan Calling in Your Soulmate. Sebenarnya siapapun orang ini ya, Leo ya. Mungkin kalian udah lama dekat seperti yang aku bilang tadi, kemudian kalian menuntut kepastian kepada individu ini. Sebenarnya orang ini memang ada kepedulian yang besar sama kamu. Ada kartu True Love, Passion, Calling in Your Soulmate. Cuman siapapun Queen of Cups ini, siapapun yang ngekor dalam hubungan kamu dengan si pasangan kamu ini, bisa jadi masa lalunya dia mantan istri, mantan pasangan, siapapun orang ini, atau bisa jadi mereka sudah punya anak bersama, dia tuh akan selalu mengekor hubungan kalian ke depannya. Oke. Karena si perempuan ini ngerasa ada unfinished business antara kalian berdua di sini, Leo. Jadi kalaupun misalnya pasangan kamu ini nikahin kamu, kayak pasti akan ada selalu receipt dari orang ini. Kayak orang ini bakal selalu gangguin kayak gitu. Makanya di sini ada the Tower dan the Chariot. Dan aku juga ngerasa andil seseorang di sini ya yang terlalu plan dalam menentukan pilihan ya. Karena kalau misalnya dia sudah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, khususnya kalau misalnya kalian di sini sampai menikah, ya sudah sosok masa lalu itu ya selesai sampai di situ aja, you know what I mean. Tapi di sini kayaknya si individu ini pun juga kesulitan untuk melepas si sosok ini. Nah, itu yang jadi pertanyaannya di sini. Apakah ini bisa diatasi dalam hubungan kalian berdua ke depannya atau tidak? Tapi yang jelas sih ada kemungkinan besarnya kalian bisa bersama dengan individu ini ya Leo ya. Tapi apakah urusannya akan selesai ketika kalian di sini memutuskan untuk menikah dengan individu ini yang jadi pertanyaan. Maksudnya si pihak ketiga ini ya. Mungkin akan terkesan membingungkan, tapi mungkin bagi sebagian dari kamu akan langsung paham maknanya seperti apa. Oke. So kita lanjut di sini bagi Leo yang single. Here we go.
Kartu bawah di sini Leo ada Three of Cups ya guys ya. So di sini ada kartu Ten of Wands, Queen of Cups, Five of Wands, dan Six of Swords. Oke. Leo yang single. Ini ada beberapa kemungkinan ya guys ya. Kemungkinan pertama, kamu mungkin di sini ada rasa suka sama seseorang atau menjalin kedekatan dengan seseorang. Tapi seseorang ini bisa jadi kayak temen, rekan kerja, rekan bisnis gitu ya. Ada di circle-nya kamu. Tapi kalian ya statusnya teman aja, walaupun mungkin kalian ngerasa ada sesuatu yang lebih lah di antara pertemanan kalian ini. Teman tapi mesra, friends with benefit, you name it. Nah, di dalam koneksi kamu dengan orang ini atau teman kamu ini ada orang lain, ada Queen of Cups di sini yang menjadi challenge hasil readingan kita pada hari ini ya Leo ya. Dan kamu berkompetisi dengan si individu ini Leo. That's the problem, okay? Jadi kompetisinya juga tidak akan mudah karena sepertinya Leo, si Queen of Cups ini juga udah kecantol berat dengan orang yang suka dengan kamu ini atau yang kamu juga suka ini. Ya. Nah, berhubung di sini kartu sarannya adalah kartu Six of Swords, mungkin kamu disarankan di sini untuk nggak usah deh berharap terlalu banyak sama individu ini, terutama kalau misalnya memang benar dia memang ada yang lain gitu ya, atau memang ada yang lain yang suka sama dia. Kenapa? Karena bisa jadi si individu yang kamu suka ini sebenarnya prioritasnya lebih ke si Queen of Cups ini. Kayak dia tuh belum memilih kamu, aku ngeliat di sini Leo. Oke. Nah, skenario kedua aku ngelihat di sini ya Leo ya. Kamu ada rasa suka sama seseorang ya, atau seseorang ada rasa suka sama kamu. Cuman bisa jadi kalian LDR, long distance relationship, jauh dari satu sama lain secara fisik ya. Dan itu menjadi beban di dalam hubungan kalian berdua atau koneksi yang kalian jalin. Kenapa kalian susah di sini untuk ekspresif terhadap satu sama lain? Atau bisa jadi si individu ini sebenarnya belum siap ya untuk menjalin hubungan LDR. Nah, kamu nggak disarankan untuk sebenarnya berharap besar sama si individu ini, terutama kalau misalnya memang benar dia LDR sama kamu, jauh fisiknya dari kamu ya Leo ya. Kenapa? Karena akan banyak merugikan kamu sih, karena sekarang aja kamu udah di state of Ten of Wands gitu ya. Kamu yang banyak di sini merengkuh bebannya, kamu di sini yang banyak uring-uringan gitu ya, mikirin orang ini, dan itu tuh bisa jadi sudah mempengaruhi aktivitas kamu sehari-hari ya, atau produktivitas kamu sehari-hari. Menariknya di sini Leo ada kartu Five of Wands. Baik itu skenario 1 maupun skenario kedua, apakah kalian LDR atau bisa jadi ini temannya kamu ya. Kamu masih berusaha untuk memperjuangkan hubungan ini. Kayak ya nggak masalah sih mbak, gue kan Leo, gue kan fire sign gitu ya. Gue akan mendapatkan orang ini. Oke, fair enough. Tapi aku sih ngelihat di sini karena ada kartu Ten of Wands ya. Kamu itu udah cukup terbebani sebenarnya dengan kompetisi ini Leo, atau dengan perjuangan ini. You will be the true warrior kalau misalnya kamu di sini benar-benar masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Jempol buat kamu. Cuman apakah hubungan itu worth it at the end of the day? Nah, itu yang jadi pertanyaannya kan. Karena kalau misalnya kamu harus memperjuangkan seberat ini, yang jadi pertanyaannya besarnya, apakah kamu yakin ini akan memenuhi ekspektasinya kamu, atau let's say kebutuhannya kamu setelah kamu berhasil memperjuangkannya? Nah, gitu loh. Mungkin kita coba klarifikasi di sini ya guys ya, beberapa kartu, here we go. Jadi gini Leo, persaingan ini akan menjadi sangat ketat ya. Karena siapapun individu ini, dia muncul sebagai the fox dan snake energinya. Jadi sepertinya dia juga sadar ya, kamu suka sama si individu yang kalian perebutkan di sini. Ada satu individu yang kalian perebutkan.
Dan dia juga nggak akan segampang itu di sini untuk menyerahkan si individu ini kepada kamu. Kenapa? Karena mungkin bagi individu ini, bagi si perempuan ini atau bagi si sosok ini, orang yang kamu perebutkan ini juga penting bagi dia. Ya. Nah, kamu udah terbebani nih. Aku sih ngelihat kemungkinan kamu menang dalam kompetisi memperebutkan orang ini tuh kecil, karena di sini sebenarnya ada kartu Six of Swords seperti yang aku bilang. Tapi apalah dayaku, karena di sini muncul kartu Five of Wands, kamu masih berusaha untuk memperjuangkan orang ini, kamu masih berusaha di sini untuk berpikir positif. Padahal chance atau kemungkinan kamu untuk memenangkan individu ini juga kecil. Kenapa? Karena mungkin individu ini juga memilih si orang lain ini, sayangnya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu punya pilihan yang lain, mending sama yang lain aja ketimbang kamu di sini bersikeras memperjuangkan si individu ini, Leo. To be honest with you, oke. Tapi tentunya ini nggak akan resonate untuk semua orang yang nonton, oke. Kita lihat di sini guys oracle cards-nya bagi Leo yang single. Here we go. Di sini ada kartu separation, stay optimistic about your love life, dan playfulness. Separation, mungkin sebagian dari kamu akhirnya kamu menyerah untuk mengejar orang ini karena ya pointless gitu ya, karena kamu mungkin juga ngerasa ini orang gak bakal milih gue, bisa jadi. Kemudian ada kartu stay optimistic about your love life, tapi mungkin sebagian dari kamu seperti yang aku bilang, ada yang masih optimis gitu ya untuk memperjuangkan orang ini karena mungkin chemistry-nya terlalu menyenangkan ya untuk dilepaskan. Ada kartu playfulness di sini. Kalian masih ada bercanda-bercanda mesranya gitu ya, yang sulit banget untuk dilupakan. Jadi kamu belum bisa lah mungkin seutuhnya untuk melepaskan orang ini, and that's okay. Oke. Kalau misalnya kamu di sini butuh waktu untuk benar-benar melepaskan orang ini, that's fine. Oke, tapi jangan berharap terlalu banyak lah, aku sarankan kamu bagi orang ini atau terhadap orang ini, oke? So, Leo, ini adalah hasil readingan kamu di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!